salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala mengalami sakitnya. Lalu ketika dia sakit, dia sudah berumur 60 tahun. Maka diberitahu oleh istrinya, wahai suamiku, engkau itu adalah Nabi Allah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitmu. Maka apa jawaban oleh Nabi Allah ini? Beliau mengatakan, Allah telah memberikan saya umur 60 tahun. Sakit saya baru setahun. Bagaimana mungkin saya minta kepada Allah kesembuhan? Saya malu karena sehat saya masih jauh lebih banyak dibandingkan sakit saya. Maka introspeksi diri yang pertama, bagaimana seseorang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup yang berumur 40 tahun berarti baru 3 tahun merasakan pandemi. Yang mereka kita hidup ini baru merasakan 3 tahun pandemi. Sedangkan sehat kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi. Kebebasan kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi itu sendiri. Maka evaluasi yang pertama, bagaimana seseorang senantiasa melihat dengan kacamata syukur. Senantiasa melihat dengan kacamata dia berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi bahan introspeksi diri kita? Bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Maka subhanallah, ketika Nabi SAW berpindah dari Makkah ke Madinah, maka salah satu perintah yang awal-awal Nabi SAW sampaikan adalah afshus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan berarti ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Ada ulama ya ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, ya Syekh, engkau kalau lewat perkumpulan ini, engkau kalau lewat pasar, kenapa engkau tidak pernah beri salam? Ada orang ngumpul di pasar, orang duduk-duduk, engkau kenapa tidak pernah beri salam? Apa jawaban Syekh tersebut? Karena saya tahu hukumnya salam. Hukumnya salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Saya tidak mau memberikan mereka dosa. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menjawabnya, mereka akan berdosa. Maka perintah pertama adalah afsyus salam, sebarkan keselamatan. Niatkan pakai masker itu, niatkan kita menjaga jarak, niatkan kita cuci tangan, bukan untuk menghadapi corona, bukan. Tapi niatkan untuk afsyus salam, menyebarkan keselamatan. Maka bernilai pahala, bukan karena taat pemerintah. Karena banyak juga yang tidak mau taat perintah, tapi taat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Nabi meminta kita untuk menyebarkan keselamatan. Maka bukan menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Tapi menyebarkan keselamatan dengan menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan orang lain. Maka evaluasi diri yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan, yakni banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menyendiri. Jadi bukan hanya ibadah di saat ramai, tapi ketika kita bersepi-sepi di rumah, itu juga yang kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Muhasabah ini penting banget ya. Dan saya senang tadi siapa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana juga ya Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Ini tadi dia bilang pada saat kita ada ujian Covid ini lagi naik, seharusnya kita juga bisa memanfaatkan dengan zikir. Dengan kalimat-kalimat zikir ini yang bisa memperbaharui keimanan kita seperti apa yang diarahkan tadi Pak Kiai Haji Muhammad Nur Maulana. Masya Allah luar biasa. Ini maksudnya zikir yang seperti apa nih Pak Kiai? Iya, pemirsa Indonesia, bagi Bapak Ibu yang punya tasbihnya, dipegang, saya akan berikan amalan zikir sekarang juga. Sekarang? Apa amalannya? Amalannya sekarang? Amalannya banyak banget nih. Banyak banget Pak Kiai? Iya. Tapi gampang kan diamalinnya kan? Iya harus hari ini juga. Afdalul zikri fa'lam annahu. Stop dulu, itu aja. Nanti kita lanjutin deh. Nah ya pokoknya gini, jamaah yang ada di rumah ya, pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan amalan bagaimana kita berzikir untuk bisa menaikkan iman kita di saat Covid sedang tinggi. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Siapkan catatan. Oh jamaah, Siapkan catatan. alhamdulillah. Siapkan catatan, akan kita catat zikirnya ya. Zikirnya apa? Biar hilang tuh.